Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang proposal perancangan analisis algoritma kami, yang dimana judulnya itu adalah optimalisasi navigasi kawasan wisata menggunakan algoritma Dijkstra pada peta berbasis vektor. Di sini ada Salma Nur Safira dengan NIM 94. Saya sendiri Monalisa Dicantika dengan NIM 100. Ada Sarah Fauzia dengan NIM 109. Ada Muhammad Agus Farhan Talib dengan NIM 111. Ada Ridho Ramadhani dengan NIM 121. Oke, kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini, masalah utama yang kami angkat itu adalah kawasan wisata sekarang kan makin luas dan jalurnya nggak cuma lurus tapi banyak melengkung dan diagonal. Pengunjung sering bingung cari jalan tercepat, jadi waktu habis di jalan. Solusi kami itu ada, kita butuh sistem navigasi otomatis yang bisa mengolah koordinat lokasi jadi rute matematis yang akurat. Nah, target kami pencarian rute pakai algoritma Dijkstra, hitung jaraknya pakai Euclidean distance, terus tampilannya dipercantik pakai kurva Bezier, biar nggak kaku. Nah, lanjut ke bab 2, landasan teori, akan dijelaskan oleh teman kami, Ridho Ramadhani. Pada Ridho, silahkan. Assalamualaikum. Di sini saya akan masuk ke bab 2 yaitu di landasan teori. Landasan teori ini adalah mesin di balik layarnya. Algoritma Distrak adalah algoritma utama yang digunakan untuk mencari rute terpendek pada sebuah graf berbobot non-negatif. Algoritma ini bekerja dengan cara mencari jalur dengan akumulasi bobot terkecil dari titik asal ke seluruh node yang tersedia. Dalam implementasinya, algoritma ini menjamin rute optimal karena proses ekspansi graf dilakukan secara terarah menggunakan bantuan priority query. Nah, kita masuk ke struktur data agency list. Nah, ini cara kita simpan data peta. Kita cuma catat jalur yang beneran ada. Jadi lebih hemat memori dibanding cara lama atau Euclidean distance. Rumus matematika buat hitung jarak asli antara wahana berdasarkan koordinat X, Y, ini penting supaya hasilnya akurat sesuai kondisi lapangan priority QW biar distract-nya enggak lemot. Kita langsung pilih titik terdekat buat diproses duluan. Jadi aplikasinya lebih responsif, kurva Bezier, biar jalur di peta terlihat halus dan natural, bukan garis patah-patah. Selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Agus Farhan. Pada Agus dipersilahkan. Oke, di sini ada bab 3, yaitu metodologi penelitian yang kami gunakan. Nah, metodologi yang kami gunakan ini secara singkatnya adalah alur kerja kita itu adalah kita ngambil koordinat dari wahana tersebut, lalu kita buat hubungannya pakai fungsi agency list yang tadi sudah dijelaskan oleh Rido. Lalu kita kasih bobot atau jarak pakai menggunakan fungsi Euclidean untuk mengatur bobot dari masing-masing jalurnya. Nah, setelah itu proses utamanya kita menjalankan algoritma Dijkstra pakai priority QW untuk buat cari jalannya. Nah, jadi kalau kita udah pakai fungsi Dijkstra ini, nanti dia bakal cari jalan dengan bobot terpendek untuk mencapai tujuan. Nah, lalu setelah itu dia akan melakukan backtracking atau urutan balik untuk dapat rute utuhnya. Nah, setelahnya jalur yang ketemu tadi bakal dirender sesuai dengan eh, yang telah didapat tadi menggunakan kurva Bezier biar dia tuh lebih bagus dan enak untuk dilihat oleh pengguna. Selanjutnya skenario pengujian. Nah, pengujiannya itu dilakukan dengan titik-titik awal dan titik tujuan pada peta kawasannya. Jadi titik awalnya misalnya ada di gerbang masuk atau di wahana mana, lalu titik tujuannya kita cari di wahana lain. Nah, sistem akan memproses tersebut menghasilkan rute terpendek berdasarkan
list yang ada pada fungsi agency list berdasarkan bobotnya yang ada di fungsi Euclidean dan juga berdasarkan priority queue yang dibuat pada fungsi Dijkstra tadi untuk mencari bobot jalan terpendeknya. Kemudian eh, hasilnya akan ditampilkan pada layar. Jadi, selanjutnya akan dijelaskan oleh Salma. Baik, di sini selanjutnya bab 4 yaitu hasil dan pembahasan, di mana sistem sudah berhasil nentuin rute terpendek dari gerbang masuk ke wahana yang dipilih. Kemudian penggunaan priority queue beneran bikin pencarian rute jadi lebih cepat. Visualisasi kurva Bezier juga jauh lebih nyaman dilihat dibanding garis lurus biasa. Kemudian contoh kasus pengujiannya untuk menguji sistem yang telah dibuat digunakan salah satu skenario sederhana, yaitu menentukan rute dari titik awal menuju titik tujuan tertentu. Sebagai contoh, titik awal ditentukan dari gerbang masuk kawasan wisata, sedangkan titik tujuan adalah salah satu wahana yang tersedia. Kemudian analisis hasil. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, sistem mampu menghasilkan rute terpendek secara konsisten. Wah, kemudian secara seluruh. Analisis hasil berdasarkan hasil penguji. Kemudian secara konsisten. Penggunaan Euclidean distance sebagai lokasi. Jarak antar lokasi pada peta. Secara sistem yang dikembangkan telah mampu menyelesaikan permasalahan utama dalam penelitian ini, yaitu menentukan rute terpendek pada kawasan berbasis peta vektor. Untuk sekarang, sistem belum baca kondisi real time, seperti kemacetan antrian atau jalan yang lagi ditutup. Sekian, terima kasih dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mona Lisa. Baik, masuk ke bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya itu adalah algoritma Dijkstra terbukti efektif buat navigasi wisata berbasis pada vektor. Terus gabungan matematika Dijkstra dan estetika Bezier itu bikin navigasi jadi optimal sekaligus mudah dipahami. Nah, masuk ke sarannya. Mungkin kedepannya bisa ditambahin fitur GPS real time atau coba bandingin sama algoritma lain kayak bintang buat lihat mana yang lebih kencang. Saya rasa itu aja penyampaian tentang proposal kami. Kami lanjutkan ke codingan. Mungkin bisa akan dibahas sama teman kami, Rido. Pada Rido. Assalamualaikum. Di sini saya izin share screen. Nah, sebelum itu kita bahas dulu fitur dan logika dan algoritma yang kami gunakan pada tugas kali ini.
Pertama, kami membuat seperti fitur control game di mana ada scroll mouse untuk zoom in atau zoom out, terus ada klik kiri, plus drag itu untuk geser peta atau scroll, terus ada spasi itu untuk jalankan atau pause mobil, terus ada tombol R untuk acak map baru, terus kami ada animasi objek, terus ada acak map. Nah, kami di sini menggunakan logika yang digunakan itu ambil dari source code dari GitHub. Yang pertama ada dari One Lone Coder, itu sebagai workspace dan screen space. Terus kenapa cocok? Dia mengajarkan konsep zoom dan pen scroll yang efisien tanpa bikin peta jadi pecah. Terus ada pen finding visualizer. Kenapa ini cocok? Di sini kami bisa belajar cara bikin objek mobil atau titik jalan dari node A ke node B tanpa terlihat teleportasi. Terus ada yang ketiga ada procedural map generation. Ini untuk fitur acak-acak map yang diminta di proposal. Kami butuh logika potential generation ini. Kenapa cocok? Tugas Pak Tekad melarang ada jalan yang terfasilitasi. Nah, terus algoritma yang kami pakai, yang pertama ada Dijkstra, itu adalah untuk pencarian rute terpendek. Terus ada kurva Bezier, adalah rute yang dihasilkan. Di sini saya masih masuk ke codingan saya, yaitu membahas tentang Dijkstra. Sekejap. Agak lama. Nah, di sini kita masuk ke logika JavaScript-nya. Di sini implementasi algoritma Dijkstra untuk mencari rute terpendek dari satu titik ke semua titik lain di dalam graf. Yang bikin implementasi ini lebih cepat dari versi polos atau OP kuadrat, kita pakai min heap sebagai priority QW sehingga kompleksitasnya jadi O, E log V jauh lebih efisien untuk peta yang punya banyak add. Di sini ada min-heap atau priority query berbasis binary heap. Min-heap adalah struktur data pohon biner di mana node paling atas selalu berisi nilai terkecil. Kita pakai ini supaya Dijkstra bisa ambil node dengan jarak terpendek dalam O log n, bukan O n. Kedua ada push dan ada pop. Nah, push itu masukin elemen baru di akhir lalu naikkan, atau disebut dengan bubble up, ke posisi yang tepat supaya parent selalu lebih kecil dari child. Terus ada pop, yaitu ambil elemen terkecil paling atas, tukar dengan elemen terakhir, hapus yang terakhir lalu turunkan, atau disebut dengan syndown, supaya urutan heap tetap valid. Nah, semua operasi ini log n karena tinggi pohon sama dengan log n. Di sini kami menggunakan kelas min heap, ada array internal atau index 0 elemen terkecil, terus ada push naikkan ke posisi yang benar, terus ada pop simpan elemen terkecil dulu, ambil elemen paling akhir, terus kalau masih ada isi tukar elemen terakhir ke posisi atas, lalu turunkan ke posisi yang tepat. Nah, terus ada bubble up atau ditandai dengan i. Di sini naikkan elemen di indeks i ke atas sampai parentnya lebih kecil atau sudah sampai puncak. Dipanggil setelah push. Rumus parent dari node i yaitu matematika floor i dikurang i dibagi 2. Di sini kelas bubble up. Di sana ada while if. Kalau parent sudah lebih kecil atau sama, posisi benar. Terus ada tukar posisi dengan parent, lanjut ke lanjut cek ke atas. Terus ada syndown atau ditanya dengan i, turunkan elemen
di indeks I ke bawah sampai kedua shieldnya lebih besar atau sudah jadi daun, dipanggil setelah pop. Shield kiri dari node I sama dengan 2 kali 1 tambah 2. Shield kanan dari node I sama dengan 2 kali 1 tambah 2. Sini ada kondisi sindon di mana ada while if, dia ada konstanta left dan konstanta right di antara kiri dan kanan. Yaitu cari anak yang paling kecil di antara I, left atau right, kiri atau kanan. Kalau I sudah terkecil, posisi sudah benar. Terus tukar dengan anak yang terkecil, setelah itu lanjut turun. Nah, Dijkstra, logika yang digunakan pada Dijkstra ini adalah grab dan star ID, yaitu mencari jarak terpendek dari star ID ke semua node lain di graf. Hasilnya adalah 2 map. Pertama ada dis dan ref. Nah, di sini jarak terpendek dari star ke tiap node. Terus ada ref, node sebelumnya di jalur terpendek untuk backtracking. Jadi cara kerja step by step. Yang pertama, set semua jarak infinity kecuali star ditandai dengan 0. Terus 2, masukkan star ke priority queue dengan dis 0. Yang ketiga, ambil node dengan dis terkecil dari queue atau node U. 4, kalau dis yang diambil sudah usang, ada yang lebih kecil, sudah diproses, kita skip. Ini trik lazy delete. Yang kelima, untuk tiap tetangga V dari U, hitung dis baru ditandai dengan dis U tambah bobot U V. Kalau lebih kecil dari dis V yang tersimpan, update dan push dan 6, ulangi sampai queue kosong. Kenapa pakai pref? Supaya kita bisa lacak balik jalurnya nanti. Misal pref area 5 sama dengan 3, pref area 3 sama dengan 1, pref area 1 sama dengan, artinya jalur 0, 1, 3, 5. Sini ada hasil build graph-nya, nanti ada codingnya juga. Terus ada ID node titik asal. Terus ada di sini akan export function distract-nya ke dalam graph dan start ID menggunakan konstanta dis dan konstanta pref, jarak terpendek dari start ke tiap node dan atau node sebelum dari jalur terpendek. Terus kita masuk ke sini skip kalau entry ini sudah ketinggalan zaman, ada versi yang lebih baru, lebih pendek yang sudah diproses. Kondisi if continue. Terus ada kondisi for dan if, coba perbarui jarak ke semua tetangga dari U. Terus ada konstanta alt, jarak per kandidat via U. Terus ada if, ketemu jalur lebih pendek, terus update. Terus kita preset, catat ke V lewat U. Nah, sekian dari algoritma Dijkstra yang saya jelaskan. Suruh saya uploadkan pada teman saya. Pada Farhan, dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang graph. Nah, graph pada file ini fungsinya adalah untuk nyiapin struktur data sebelum algoritma Dijkstra-nya dijalankan. Jadi ada 3 hal yang dikerjakan pada folder graph ini. Yang pertama adalah menghitung jarak antar 2 titik menggunakan rumus Euclidean. Yang kedua, buat agency list untuk struktur data yang menyimpan siapa tetangga, siapa dari node-node dan jalan yang tersedia. Lalu ada nah, yang pertama kita bahas fungsi Euclidean. Jadi fungsi ini untuk menghitung jarak lurus antara 2 titik koordinat di peta. Rumusnya dari Pythagoras, yaitu jarak sama dengan akar X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Nah, jadi kita pakai Euclidean itu karena koordinat yang kita pakai itu menggunakan piksel layar dan jarak piksel yang paling masuk akal ya menggunakan garis lurus. Jadi nanti kita buatkan jadi bobot di setiap edge atau jalan pada graf yang kita buat. Contohnya adalah titik 0,0 dan B 3,4. Terus jaraknya 5 piksel menggunakan fungsi export function Euclidean. Nah, di mana const dx sama dengan B kali X kurang A kali X. Const D itu B kali Y kurang A kali Y. Nah, yang pertama ada selisih horizontal dan selisih vertikal. Kalau kita return menggunakan fungsi mat dan sqrt, menggunakan dx dikali dy tambah dy dikali dx ditambah dy dikali dy. Oke, lalu ada build graph untuk node dan edge. Jadi ini buat agency list dari array nodes dan edge yang kita punya tadi. Agency list itu kayak mapnya itu menggunakan kunci di setiap node-nya, kunci ID. Lalu ada value untuk array-nya berisi daftar tetangga beserta jarak yang tersedia.
Contohnya ada 0, T0 sama dengan 1, weight-nya 250,3. Dan T02, weight-nya 180,0. Nah, itu untuk yang 0. Untuk yang 1, T0 sama dengan 0, weight-nya 250,3, dan T03-nya weight-nya 95,5. Nah, ini kenapa kita pakai map bukan array biasa? Karena ini juga supaya lebih mudah untuk mengerjakan, juga berhubungan dengan mata kuliah dari grafik komputer. Nah, graf itu kita undirected dua arah. Kalau A terhubung ke B, otomatis B juga terhubung ke A. Jadi bobotnya sama. Export fungsinya menggunakan with graph, node, dan edge. Nah, di sini kita inisialisasi dulu semua node dengan area yang kosong supaya nggak ada error di saat mencoba akses node yang belum punya tetangga. Menggunakan perulangan for dengan graph set, node ID. Nah, ini ID yang tadi dibuat ya. Lalu tiap edge itu kita masukkan dua arah ke agency list untuk dihitung otomatis dari jarak Euclidean koordinat kedua node tersebut menggunakan perulangan for. Sini ada graph get untuk eh, yang jalur A dan graph get untuk yang jalur B. Lalu kita kembalikan ke graph tadi untuk melihat bobotnya. Lalu ada is connected graph dan strat. Ini buat supaya jalurnya itu dicari dari start ID yang kita buat menggunakan breadth first search. Mulai dari mengunjungi tetangga eh, semuanya dulu sampai tetangga dari tetangga tersebut sampai selesai baru kita naik lagi. Kalau dari jumlah node yang dikunjungi sama dengan total node di graph berarti semua lokasi terhubung dan tidak ada yang terisolasi. Jadi fungsi ini untuk memastikan semua jalurnya tetap terhubung, nggak ada yang buntu. Gunakan export fungsi disconnected graph dan start ID, di mana ada variabelnya graph dan start ID. Menggunakan const visit dan const query ini untuk mengunjungi dan untuk antrian. Lalu ada while. Nah, while ini untuk kondisi perulangan pada uh, graph dan antara node dan edge yang tersedia. Lalu kalau semua node sudah dikunjungi, grafnya terhubung penuh, maka dia akan return dan selesai. Untuk mengetahui bobot dari edge dan node tersebut. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Mona mengenai render dari mapnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem rute pada peta bekerja, khususnya menggunakan konsep graph dan algoritma Dijkstra untuk menentukan rute terpendek. Karena di sini ada 1000 line, dan itu memakan waktu yang banyak, jadi saya membaca, menjelaskan inti dari codingan kami aja, apa saja yang kami gunakan. Nah, di dalam kode itu, peta direpresentasikan sebagai graf di mana node adalah titik lokasi seperti gerbang, wahana, atau fasilitas. Kalau edge-nya itu jalan penghubung antar lokasi. Implementasi ini bisa dilihat pada fungsi drawScene karena di sana terdapat parameter nodes dan edge yang menjadi dasar struktur graph. Lalu setiap edge atau jalan digambarkan menggunakan fungsi drawOneRoad yang memanfaatkan kurva agar jalur terlihat lebih realistis. Jadi secara visual, user tidak hanya melihat garis lurus, tapi jalur yang menyerupai kondisi nyata. Lalu masuk ke perhitungan bobot atau weight. Untuk menentukan rute terpendek, setiap edge memiliki bobot berupa jarak. Perhitungan jarak ini dilakukan pada bagian draw weight. Menggunakan jarak antar koordinat sehingga setiap jalur memiliki nilai yang bisa dibandingkan oleh algoritma. Masuk implementasi algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra digunakan untuk mencari rute terpendek dari titik awal ke tujuan. Namun, di kode ini perhitungan algoritma tidak langsung ditulis di file rendering, melainkan hasilnya dikirim dalam bentuk highlight path. Lalu masuk ke visual hasil Dijkstra, hasil dan algoritma tersebut kemudian divisualisasikan pada fungsi draw edge. Di bagian ini, sistem mengecek apakah suatu edge termasuk dalam highlight path. Jika iya, maka edge akan diberi warna kuning, efek glow, dan panah arah, sehingga user bisa langsung melihat rute terbaik secara visual di peta. Penentuan titik awal dan tujuan. Node yang dibedakan berdasarkan perannya, misalnya titik awalnya itu berwarna hijau, titik tujuannya dengan warna merah. Ini membantu sistem dan user dalam memahami arah perjalanan. Alur sistem secara singkat, secara keseluruhan alurnya, user menentukan titik awal dan tujuan. Sistem menghitung rute menggunakan algoritma Dijkstra, hasil disimpan dalam highlight path, kemudian ditampilkan di peta melalui proses rendering. Nah, jadi dengan memanfaatkan graph dan algoritma Dijkstra, sistem dapat menentukan rute terpendek secara efisien dan menampilkan secara visual sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Saya rasa itu saja penyampaian tentang codingannya. Untuk simulasinya bisa disampaikan oleh Farhan.
Oke, di sini saya akan menjelaskan simulasi singkat mengenai simulasi bertanya. Gunakan logika Dijkstra, Euclidean, dan juga graph yang di kami buat. Nah, di sini ini adalah prototipenya. Nah, di sini terdapat menu start, acak peta, acak posisi awal, set asal, untuk tujuan, dan reset. Nah, ini merupakan indikasi dari berhubungannya dengan tugas Drafcom, di mana di tugas Drafcom kita diminta untuk ada menu-menu ini. Nah, tapi fokus utamanya pada mata kuliah perancangan analisis dan algoritma ini adalah pada algoritma rutenya yang digunakan. Kami menggunakan Dijkstra dan juga fungsi Euclidean pada graph untuk alurnya. Di sini, jika kita melakukan set posisi awal di sini, dan kita memilih posisi tujuan, maka dia akan otomatis memilih jalur terpendek dan tercepat untuk sampai ke tujuan. Ini ada hubungannya dengan fungsi Dijkstra yang kami buat tadi. Nah, setelah itu maka dia bisa kita mulai untuk bergerak ke tujuan. Implementasi algoritma Dijkstra yang kami buat ini itu eh, hanya fokus untuk pencarian rute tercepatnya aja. Sebenarnya ada banyak algoritma yang bisa digunakan, cuman pada prototip proposal untuk kali ini kami gunainnya di Dijkstra karena kami main pahamnya di Dijkstra. Di menunya sini dia bakal ada beberapa statistik dari peta yang dibuat, mulai dari titik tujuan, titik awal, kecepatan, left navigasi, terus ada info-info algoritma yang digunakan, lalu ada beberapa simbolnya, dan juga tombol-tombol yang dapat digunakan. Mungkin ini saja eh, yang bisa ditampilkan dari proposal awal dari PA ini. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Oke, di sini saya akan tutup untuk video kali ini dengan apabila ada kesalahan dari kelompok kami, mohon dimaafkan dikarenakan masih sama-sama belajar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.